Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anak-anakku sekalian, marilah kita buka acara pada pembelajaran di pagi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita masuk ke dalam bahasan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sunnah itu apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pada pertemuan yang pada saat ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi sholat sunnah itu nanti pada bahasan ini akan dibahas ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Oke, selanjutnya bisa diperhatikan peta konsepnya. Sholat sunnah itu dibagi ke dalam 3 bagian. Secara umum ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau dilaksanakan secara bersama-sama oleh banyak orang. Kemudian ada sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian nanti pada pertemuan terakhir kita akan mempraktekkan sholat sunnah. Oke, selanjutnya sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya untuk dilaksanakan semampunya. Ingat, di sini ada semampunya. Yang namanya sunnah itu tadi di awal telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya sunnah itu dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan akan tidak mendapatkan dosa. Kemudian selanjutnya pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu ya. Jadi selain yang 5 waktu yang dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi selain yang 5 waktu yang diwajibkan. Sedangkan sebaliknya yang pengertian wajib itu adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan siksa atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sunnah tadi sudah dijelaskan adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta untuk mendapatkan pahala. Jadi sifat sunnah itu adalah sebagai anjuran, ya, sebagai untuk tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan sendiri atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, salah satunya menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Kemudian masih dalam macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri berbeda dengan tadi yang ada imamnya ya. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah otomatis dikatakan berjamaah itu yang lainnya menjadi makmum dan yang satu itu difokuskan untuk menjadi imam. Kemudian ada pula sholat yang dilakukan secara berjamaah dan sendiri atau munfarid. Maksudnya bahasan pada bab ini. Jadi ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, namun ada pula sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Oke, next selanjutnya. Masih bahasan macam-macam sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah berjamaah. Jadi yang pertama ini sholat sunnah khusus dilaksanakan secara berjamaah. Secara umum yang pertama sholat 2 hari raya atau dikenal dengan istilah bahasa Arabnya itu adalah idain, yaitu
sholat sunnah 2 hari raya. Apa 2 hari raya di sini? 2 hari raya di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yang kedua adalah sholat sunnah istisqa. Jadi sholat sunnah yang kedua yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa itu sebagaimana kita ketahui bersama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dengan tujuan untuk meminta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bumi atau tempat yang kita tempati dalam keadaan kekeringan, tumbuh-tumbuhan sudah tidak berbuah lagi, misalkan hewan sudah kehausan, terutama kita sebagai manusia yang setiap hari banyak menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari. Maka disunahkan dalam Islam sholat itu dilaksanakan, yaitu disebut dengan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Kemudian anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Otomatis sholat gerhana matahari ini adalah sholat sunnah dilaksanakan pada siang hari karena pada saat itu sedang terjadi gerhana matahari. Kemudian yang keempat, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan. Sebaliknya dari tadi sholat sunnah khusuf, sholat sunnah khusuf ini berarti dilaksanakan pada malam hari karena terjadinya malam hari, yaitu gerhana bulan. Dua kejadian ini, yaitu kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan, adalah fenomena alam yang sangat menakjubkan, semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan sebagai hambanya, sebagai makhluknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yang selanjutnya adalah sholat sunnah tarawih. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sholat sunnah tarawih ini dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan. Biasanya dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid masing-masing. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat sunnah witir. Ingat, witir itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata witrun yang artinya adalah ganjil. Jadi yang dinamakan sholat witir itu yang jumlah bilangannya ganjil-ganjil dari 1, 3, 5, 7 sampai 11 ya. Jadi disunahkan, bahkan Rasulullah SAW semasa hidupnya sebelum Rasulullah SAW melaksanakan tidur, Rasulullah ini sering mendawamkan sholat witir. Jadi sholat witir ini yang jumlah bilangannya ganjil dan merupakan disunahkan sebagai penutup sholat sebelum kita tidur. Tujuannya dalam beberapa hadis dijelaskan, siapa yang bisa melaksanakan sholat witir sebelum tidur, maka kata Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya dijelaskan, dia akan dibangunkan nanti malam hari untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian anak-anakku sekalian, sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Kenapa dikatakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengelilingi sholat wajib yang 5 waktu, baik itu dikatakan qobliyah atau sebelum, atau sholat sunnah rawatib ba'diyah yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah
yang dilaksanakan secara sendiri adalah sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid ini secara singkatnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila kita memasuki masjid, masjid mana saja, disunahkan sebelum duduk untuk melaksanakan tadarusan atau membaca sholawat dan wiridan-wiridan yang lainnya, disunahkan ketika memasuki masjid kita melaksanakan sholat sunnah awal masuk masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid, karena masjid itu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri adalah sholat sunnah istikharah. Biasanya sholat sunnah istikharah ini dilaksanakan apabila seorang hamba, seorang manusia dalam keadaan bingung. Jadi dalam posisi membingungkan di antara dua pilihan atau hatinya tidak diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan sebagai seorang muslim ada yang dikenal dengan sholat sunnah istikharah, yang artinya adalah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri adalah sholat tasbih. Kenapa dikatakan sholat tasbih? Karena dalam sholat sunnah tasbih ini kurang lebih ada membacakan tasbih berjumlah 300 membaca tasbih. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah munfarid, itu adalah sholat sunnah hajat. Apabila kita punya hajat, punya keinginan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat hajat. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah sholat duha, ya. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang biasanya dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat matahari naik sepenggalah. Sepenggalah di sini dalam artian pas matahari mau naik lurus dengan posisi bumi. Diperkirakan antara jam 9 sampai jam setengah 10. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat malam atau sholat tahajud. Ya, dikatakan sholat malam atau sholat tahajud karena dilaksanakan pada sepertiga malam. Perintahnya sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang ingin melihat, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin melihat amalan ahli surga sekarang ada di dunia, maka lihatlah orang yang sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Jadi seolah-olah sholat tahajud itu dilakukan seolah-olah itu adalah penduduk ahli surga yang hidup di dunia. Kemudian yang kedelapan, yang sholat sunnah dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri adalah sholat sunnah wudhu atau disebut dengan sholat sunnah syukrul wudhu. Biasanya dilaksanakan setelah melaksanakan wudhu. Kemudian yang terakhir adalah sholat sunnah taubat. Apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam ada yang dikenal dengan sholat sunnah taubat. Baiklah, sampai di sini pertemuan pada saat ini. Tugasnya sebelum ditutup, nanti silahkan anak-anakku sekalian kamu cari di YouTube atau media-media yang lainnya yang membahas tentang sholat sunnah, baik itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau sholat sunnah munfarid yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa kita tutup pertemuan pada saat ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.